Apakah robot ini benar-benar lebih efektif dibandingkan dengan agent? Bayangkan, robot itu bukan hanya bisa melayani ratusan, itu juga bisa melayani semakin canggih dan mutakhir, tapi tetap robot itu tidak bisa. Seleksi on Air, tempat kita ngobrol bareng. Saya Okta. Dan saya Gandis. Saat ini kita akan mengupas tema tentang manusia versus robot. Siapa sih yang lebih efektif dalam memberikan layanan pelanggan? Thank you banget Kak Okta, seneng banget deh akhirnya aku bisa diundang di podcast hari ini. Oke, langsung aja ya Kak Gandis. Di era digital ini, itu kan udah banyak perubahan ya dan berinovasi nih setiap perusahaan untuk menggunakan chatbot, terus IVR untuk menangani permasalahan pelanggannya. Nah, pertanyaannya, apakah robot ini benar-benar lebih efektif dibandingkan dengan agent? Pertanyaannya bagus banget ya, dan tentunya pasti banyak banget yang mau tahu jawabannya. Kalau saya bisa jawab, jawabannya adalah tergantung. Kalau kita bicara soal kecepatan dan juga volume, robot jelas paling unggul dibandingkan manusia. Bayangkan, robot itu bukan hanya bisa melayani ratusan, itu juga bisa melayani ribuan pelanggan sekaligus, tanpa ada rasa capek, lelah, ngantuk, bahkan 24 jam non-stop. Misalnya nih, Kak Okta mau cek status pengiriman atau hanya ganti password misalnya atau reset password, itu kan bisa secara otomatis ya Kak. Oke, tapi kalau saya pribadi ya, Kak Gandis, kalau urusannya komplain, udah itu udah rasanya pengen banget langsung bicaranya sama orang, bukan sama robot. Nah, itu Kak, itulah kekuatannya yang ada di manusia. Karena kalau manusia itu bisa mempengaruhi manusia lainnya. Ada rasa empatinya juga, Kak. Bisa membaca emosi dan bisa menyesuaikan responnya tergantung dari kebutuhan bahkan mood pelanggan itu sendiri kan. Oke. Walaupun semakin canggih dan mutakhir, tapi tetap robot itu tidak bisa menangkap emosi dari manusia. Apalagi kalau pelanggannya udah kesel, frustasi, sampai marah-marah, sampai hard komplain, itu biasanya pelanggan itu butuhnya cuma didengerin ya Kak, cuma didengerin, cuma ya pengen ada tempat curhat, bukan hanya sekedar langsung dijawab. Oke, jadi robot itu kalau kita ibaratkan kayak template aja gitu, tapi manusia unggul ya di emosinya. Betul banget, Kak. Dan trennya kan sekarang bukan hanya sekedar kita pilih nih antara robot sama manusia, tapi juga kita bisa kombinasikan dan hubungkan keduanya. Jadi robot menangani sesuatu hal yang rutin, dan nanti manusia akan menangani sesuatu hal yang lebih kompleks dan emosinya terhandalkan oleh manusia. Oke, jadi kolaborasi gitu ya. Oke, tapi ada nggak resiko kalau perusahaan itu terlalu bergantung ke robot? Ada tentunya Kak, kalau risiko tentunya pasti akan ada. Apalagi kalau robotnya ini tidak didesain dengan jelas, dengan baik. Tentu pelanggan bisa frustasi ya teman-teman ya. Misalnya nih chatbotnya muter-muter atau bahkan tidak menjawab, tidak memberikan opsi dihubungkan kepada manusia, pada agent misalnya. Itu bikin pelanggan tentunya semakin kecewa ya. Artinya customer experience-nya bisa jelek walaupun tujuannya jadi efisien. Oke, ini jadi pelajaran penting nih, kita nggak boleh menghilangkan human touch-nya. Setuju banget. Intinya efisiensi itu bagus, tapi empati juga jangan sampai dihilangkan teman-teman. Pastikan kita kalau pakai teknologi digunakan untuk mensupport saja. Cukup hanya mensupport saja, bukan untuk menggantikan manusia itu sendiri. Jadi, agent juga perlu nih ditingkatkan kemampuannya dengan mengikuti training-training. Oke, Kak Gandis boleh spill nih training apa aja sih yang cocok untuk upgrade skill-nya agent? Tentu banyak sekali teman-teman yang bisa dilakukan untuk mengupgrade skill dari setiap agent. Contohnya ada kontak center telemarketing spesialis untuk agent outbound, kontak center service spesialis untuk agent inbound, untuk agent digital juga nggak ketinggalan, ada business writing, bahkan untuk pelayanan tatap muka dan telepon ada advanced customer service skill dan banyak sekali training lainnya untuk upgrade. Oke, mantap banget. Terima kasih ya Kak Gandis atas informasinya.
Dan buat teman-teman yang nonton podcast ini, semoga dapat insight baru tentang bagaimana menyeimbangkan manusia dengan robot di layanan pelanggan. Agar kita lebih semangat lagi dalam berbagi informasi menarik, silakan follow, like, dan share. Sampai ketemu di episode Telesindo On Air berikutnya. Sampai jumpa. Bye.